Wareng coklat adalah salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan kita para petani. Serangga kecil ini menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus menyebarkan beberapa virus terutama yang menyebabkan penyakit tongro. Kumbang lembing memakan wareng dan anaknya, sedangkan sejumlah lebah berperan sebagai pemangsa telurnya. Pemangsa alami ini dapat mengendalikan populasi wareng di bawah batas ambang populasi wareng, terutama musim tanam. Berikut ini adalah 8 trik jitu penyemprotan hama wareng coklat. Dan selamat datang di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Satu, teknik pemilihan pestisida harus tepat sasaran. Penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran hanya akan memperparah tingkat serangan hama wareng dan pemborosan tenaga dan uang. Gunakanlah pestisida yang kerjanya sistemik. Kalau perlu, kombinasikan pestisida yang kerjanya kontak dan sistemik. Kombinasikan pestisida yang kerjanya pembasmi telur wareng dan pembunuh wareng dewasa. Sebagai contoh, pestisida yang kerjanya sistemik adalah Osin, Plenum, OBR, Kronus, dan lain sebagainya. Pestisida yang kerjanya kontak adalah Darmabas, Baikrep, Mipcin, Poxindo, dan lain-lain. Sedangkan pestisida pembasmi telur wareng adalah Aplaut, Lugen, Ovista, dan lain sebagainya. Contoh pengoplosan pestisida untuk hama wareng dengan tingkat serangan hama wareng ringan adalah Aplaut dan Darmabas atau Poxindo. Sedangkan untuk tingkat serangan hama wareng sedang dengan Aplaut dan OBR atau Kronus. Serta untuk tingkat serangan hama wareng yang berat atau hampir membentuk spot, sobat petani bisa menggunakan Poxindo dan Osin atau Plenum. Jangan sekali-sekali menggunakan pestisida yang berbahan aktif piretroid sintetik seperti Vastac, Matador, Kron, Faster, Bulldog, Dencis, Starban, Fostin, Sidametrin, dan masih banyak lagi. Karena akan memperberat serangan wareng, walaupun ketika disemprot, wareng terlihat jatuh dan mati. Dua, jika memungkinkan, sebelum penyemprotan, sebaiknya sawah diairi setinggi mungkin. Hal ini bertujuan agar hama wareng yang terjatuh karena terkena pestisida akan terhanyut dan mati. Selain itu, kita juga bisa melihat jumlah hama wareng yang terjatuh atau mati saat dilakukan penyemprotan. Tiga, pada tanaman padi yang tidak menggunakan sistem legowo dan tanaman terlalu rapat, ada baiknya dilakukan penyingkapan untuk membuat jalan sewaktu penyemprotan dan membuat ruang untuk menggerakkan nozzle sprayer. 4. Penyemprotan dilakukan dengan volume yang tinggi. Maksudnya harus merata atau ditapis kalau dalam bahasa Jawanya.
5. Kencangkan nozzle sprayer sehingga pancaran spray berbentuk kabut, bukan mancur seperti air kencing. Ini sering saya jumpai di lapangan. Banyak sobat petani menyemprot wereng dan hama lain dengan sprayer kendur, sehingga pancaran sprayer tidak ngabut tetapi mancur. 6. Prioritaskan penyemprotan dilakukan pada pangkal batang, bukan pada daun bagian atas. 7. Dalam satu hamparan diusahakan penyemprotan dilakukan secara bersama-sama ya sobat petani, karena penyemprotan bersama-sama atau kita biasa mengatakan spray massal wereng dilakukan agar hama wereng tidak berpindah ke sawah sebelah ketika disemprot. Selain itu, juga untuk mengukur tingkat keguyuban atau kegotong royongan warga petani di daerah kita. Delapan, pada tingkat serangan hama wereng yang berat dan terasa sulit dikendalikan, sebaiknya penyemprotannya menggunakan mist blower karena akan lebih merata dan lebih cepat. Pestisida yang digunakan harus yang bagus, seperti Osin, Klenum, dan Kronus. Demikianlah kurang lebihnya ya sobat petani. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Saya Eko dan salam sukses petani Indonesia.